Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'in ala muridin waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu alaikum ya sayyidi ya Rasulullah biadi latihan ini. Bisnis bisa ambiar ketika kita lambat ambil keputusan di saat krisis corona. Agility in crisis situation. Semenjak menyebarnya virus COVID-19 di seluruh dunia, banyak dampak luar biasa yang ditimbulkan. Ini krisis yang benar-benar mengerikan dan jadikan siapapun mudah bangkrut. Segera switch on bisnis Anda dalam survival mode. Saya terapkan survival mode dan manajemen risiko terberat tanpa mengurangi karyawan atau PHK dan juga mengurangi hak mereka. Kok bisa? Saya ini sering jatuh dan bangkrut dan ternyata mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dalam setiap musibah. Dan kebangkrutan dulu itu lebih parah gitu daripada saat ini. Jadi intinya saat ini adalah saat terbaik bagi saya untuk melakukan survival. Dalam survival mode, saat ini menurut saya masih dalam kondisi first level entry of crisis, tapi sepertinya hampir 50% bisnis ambruk. Jadi saya membayangkan sesulit apapun sekarang ini masih dalam first entry. Jadi first level, ibarat cabai kita hanya baru level 1. Di Cina saja yang sudah hampir selesai masalahnya, yang tutup permanen perusahaan lebih dari 460.000. Itu perusahaan-perusahaan besar, apalagi yang kecil bisa jutaan. Maka bagi pengusaha yang lambat ambil keputusan penyelamatan, maka dampak PHK dan tutup usaha di depan mata. Reduction of risk and uncertainty adalah bagaimana mengurangi risiko dan ketidakpastian dalam krisis ini. Prinsipnya cuma satu, ajak gotong royong untuk survive baik karyawan, konsumen maupun mitra. Tidak perlu egois, mau selamat sendiri sementara PHK karyawan. Itu cara mudah bagi Anda, tapi akan sulit bagi mereka. Atau jangan biarkan mitra bisnis kita ambruk. Kita karyawan dan mitra adalah satu ekosistem. Kita UKM yang perlu bergandengan tangan. Banyak cara yang dilakukan pengusaha untuk melakukan penghematan. Salah satunya melakukan PHK atau lainnya yang cara mudah atau merumahkan. Tapi bagi saya sangat beda karena saya yakin sekali setiap manusia pasti membawa rezeki. Yang saya terapkan adalah memberikan kepastian bahwa tidak akan ada karyawan yang saya PHK, juga tidak dirumahkan. Karena prinsip merumahkan, saya beda industrinya. Saya ada pabrikasi dan yang lainnya. Sehingga merumahkan akan menjadikan mereka turun semangat kerjanya. Sistem saya tanpa PHK adalah menyiapkan kebutuhan dasar baik dapur umum di kantor, jadi mereka bisa makan pagi, makan siang atau makan malam atau dibawa sekalian. Yang sederhana maupun menyiapkan sembako jika mereka butuh untuk keluarganya. Penghematan ekstrim baik pemotongan gaji bisa 50-60%, tapi ada kepastian dari perusahaan untuk mengembalikan seluruh dana tersebut ketika kondisi pulih. Dan menjaga semangat serta menjaga sifat optimisme itu penting bagi saya. Makanya saya tidak melakukan layoff atau merumahkan karyawan. Menjaga cash flow perusahaan agar terus positif adalah merupakan seni tersendiri pada saat sulit seperti ini. Menjaga cash flow bagi saya adalah tanpa melihat profit. Jadi pangkas profit ekstrim tanpa perlu kurangi mutu. Jadi harga itu benar-benar harga yang bagus sehingga ada perusahaan akan jalan terus. Prinsip saya ekonomi itu seperti aliran, harus mengalir. Di sini menjadikan konsumen mendapatkan kepastian harga termurah dan added value sehingga kedepannya akan jadi konsumen loyal kita. Makanya saya meskipun profitnya sangat tipis sekali, yang penting anak buah saya bisa kerja, itu saya akan lakukan. Tetap mencari peluang-peluang bisnis lain seperti memproduksi sesuatu yang dibutuhkan saat ini. Saat ini yang dibutuhkan dalam krisis corona yang sesuai dengan bidang saya adalah memproduksi sink table anti corona dengan harga terjangkau, tapi tetap dengan kualitas standar industri, bukan yang biasa yang rumahan itu, tapi harga terjangkau sekali. Itu yang saya siapkan. Hal lainnya adalah menjaga kepastian dengan mitra kita, baik langsung maupun tidak langsung, baik tenaga borongan maupun supplier. Saya malah melakukan tindakan ekstrim, melakukan pembayaran cash before delivery atau sebelum dikerjakan dengan mitra borongan. Jadi saya berikan cash dulu ke mereka duluan meskipun mereka belum kerja.
tapi minta diskon tambahan sehingga ini akan membantu saya dalam mengurangi harga produk di pasaran dengan ekstrim tanpa mengurangi kualitas barang. Cost structure. Ini sedang bukan menghitung cost structure untuk pertumbuhan, tapi cost cutting ketika sales drop 75%. Bahkan saya simulasikan ketika drop sampai 100%. Kita perlu temukan cost structure yang baru dalam mode survival. Kita bisa bikin simulasi bertahan jika revenue drop 25% bagaimana, lalu 50% bagaimana, lalu 90% bagaimana. Makanya saat ini malah saya melakukan tabungan gitu. Jadi intinya salary karyawan dikurangi 50-60%, uang itu disimpan untuk bulan-bulan berikutnya, 6 bulan sampai setahun berikutnya. Di angka drop berapa persen bisnis kita bakal collapse, itu perlu kita pertimbangkan. Jadi intinya menemukan angka itu sangat penting sebagai pertanda bunyi alarm dari krisis. Revenue stream. Revenue stream yang ada jika masih mengalir, alhamdulillah. Sambil cutting cost, revenue stream baru perlu dapat segera diciptakan. Saat ini meskipun kerjaan saya hanya 5 juta, sebelumnya kalau saya nego harus di atas 200 sampai 500 juta. Sekarang 5 juta pun saya turun tangan. Dan menciptakan produk lain pun perlu saya lakukan meskipun bukan bisnis saya, tapi hampir bersesuaian seperti jual zinc untuk corona, ciptakan peluang, bahkan kalau perlu di luar bisnis inti. Jadi kalau Anda bisnis inti udah kolaps, sekarang apa yang dibutuhkan, lakukan bisnis di luar bisnis nggak masalah. Yang penting duit masuk, meskipun profitnya kecil, asal kita bisa mengalir. Ini saatnya menghack model-model revenue stream kita. Cari peluang-peluang lain yang kira-kira harus bisa kita lakukan. Saat ini kita membutuhkan ketenangan sehingga kita bisa melihat model-model bisnis lain yang bisa kita kerjakan. Revenue stream yang saya lakukan yaitu contohnya salah satu bisnis saya adalah Metro Kitchen, distributor alat kitchen. Itu masih bisa dimaksimalkan. Tapi bisnis properti saya ambruk. Tapi saya masih punya kesempatan untuk membangkitkan ekonomi saya atau bisnis saya di Labuan Bajo karena saya punya aset cukup besar di sana, hampir 1,5 hektar lebih tanah di sana. Sehingga ketika bisnis jalan itu akan saya lakukan, akan jalankan. Maka saya yakin sekali di bisnis Metro Kitchen yang saat ini saya kerjakan yang masih bisa jalan adalah saya distributor alat kitchen, baik multi brand distributor. Ada juga saya langsung menjadi agen tunggal. Dan juga saya punya workshop bukan hanya di Bali tapi di Jakarta. Sekarang saya produksi seperti ini juga Zinc Corona dan dijual dengan harga yang murah sekali dan dengan kualitas yang baik. Contoh lainnya ini contoh iklannya revenue stream saya. 100% konsumen yang datang ke showroom saya harus tingkat keberhasilannya harus 100% deal dengan cara memberikan harga terbaik, termurah yang terekstrim dan kualitas terbaik. Saya berharap ketika kita bisa memberikan harga terbaik, mereka akan terkesan dengan kualitas yang bagus sehingga pada saat kondisi normal konsumen itu akan mengingat kita. Atau pada saat sekarang ini dia dapat penawaran, biasanya anggap contoh dia biasanya buatin meja itu harga 2-3 juta itu. Saya jual sekarang ini hanya 2 juta itu. Dia akan pasti stok karena di luar 3 juta aja termurah itu. Saya kok bisa 3 juta di Metro Kitchen atau di toko kitchen. Sehingga dia akan bicara ke teman-temannya, butuh ini kesini loh ke Metro Kitchen. Itu yang terjadi saat ini di kantor saya. Banyak sekali konsumen yang datang itu bukan karena usaha marketing saat ini, tapi usaha marketing yang dulu-dulu gitu. Makanya penting menjaga hubungan baik dengan konsumen, penting melakukan marketing di luar karena kebetulan kantor saya cukup bagus di Bali. Jadi ini yang saya lakukan untuk supaya bisa survive. Saya melakukan SWOT marketing juga. Saatnya meningkatkan marketing dan mengoptimalkan kekuatan, keuntungan, kelebihan kita. Di samping kita harus melihat juga kelemahan kita. Contoh, kelebihan saya adalah saya punya showroom dan workshop yang milik sendiri, baik di Bali maupun di Jakarta. Dan yang di Bali merupakan di jalan terbaik di Bali. Obama lewat,
Raja Arab lewat, Pak Jokowi sering lewat, karena memang lewat doang di kantor saya, karena jalan saya kan di Jalan Bypass Ngurah Rai Sanur. Jadi kalau dari tol keluar tol dia mau masuk ke Sanur, ke Renon atau ke Ubud, pasti lewat tempat saya. Maka saya optimalkan hal tersebut dengan melakukan berbagai kegiatan marketing. Salah satu contoh di video saya yang lalu adalah saya menempatkan sekarang ini stok itu bukan di showroom, stok itu bukan di dalam ruangan, tapi di luar gitu. Jadi barang hasil produksi saya langsung simpan di luar meskipun di atasnya ada atapnya. Dan itu saya tumpuk ke atas. Sehingga konsumen bisa melihat langsung loh kok beda berubah-berubah terus dan memang betul gitu. Dan saya mobil setiap hari saya ada pengiriman untuk barang-barang keluar sehingga konsumen pasti melihat. Kebetulan di kantor saya itu tidak jauh dari lampu merah gitu. 300 meter dari lampu merah sehingga pas lampu merah itu orang pasti mengulangi kecepatan di situ dan pasti melihat. Di samping itu juga saya lakukan kegiatan eh, audio yang marketing audio yaitu saya memasang corong di depan showroom saya dan itu menjadikan orang kalau ngelewat pasti melihat gitu. Contoh dan itu pun pakai lagu terbaru sekarang zamannya Glenn Fredly, lagu Glenn Fredly saya pasang gitu. Seperti itu. Dan juga saya memanfaatkan kegiatan marketing lainnya yang penting tidak mengeluarkan cost yang besar. Salah satu contohnya yaitu melakukan marketing di sosmed dan IG baik di perusahaan dan yang lainnya. Jadi saya mau melakukan banyak beberapa IG, Metro Kitchen, Toko Kitchen dan yang lainnya. Kebetulan saya ini YouTuber juga gitu loh karena subscribe-nya hampir 50.000 juga selebgram. Ya mungkin double ya. Dan itu keuntungan saya gitu. Jadi intinya keuntungan-keuntungan itu saya gunakan seoptimal mungkin pada saat ini agar saya bisa survive. Namanya survive mode-nya. Benar-benar harus survive saat ini. Hal penting lainnya adalah share opportunity. Jadi kita harus berbagi kesempatan bagi peluang bagi orang lain. Sekiranya kita mempermudah orang lain, insya Allah kita akan lebih berkah. Saatnya berbagi peluang pada saat ini. Saya dirikan UberPay, belajar usaha mikro, jual pulsa, token buat ibu-ibu atau siapapun. Malah saya sekarang ini peningkatannya di UberPay hampir 200% jumlah anggotanya. Karena dulu mungkin dapetin uang 1.000, 2.000 perak, 5.000 perak, 10.000 mungkin gak dilirik gitu. Tapi karena sekarang ini orang pada kesulitan semua, 5.000 pun jadi sangat berharga gitu. Saya tawarkan di UberPay berbagai program. Salah satu contohnya jika mereka mau jadi mitra cabang Uber, saya akan gratiskan sebagai agen premium. Sehingga orang yang di agen premium itu bisa dapat downline gitu. Referral downline-nya dan berbagi hasil. Sepertiga buat mereka, 2/3 buat saya. Dan itu sangat menguntungkan. Jadi kita berbagi terus gitu. Terus yang kedua, yang paling penting lagi, saya juga bebaskan iuran agen premium harus bayar biasanya kalau umum kan 300 ribuan untuk para guru atau ustazah itu. Jadi para guru dan ustadz dan ustazah. Jadi mereka bisa dapat pendapatan income dari situ. Tidak perlu modal besar, 10.000 aja jadi. Tidak perlu pakai uang untuk jadi agen premium asal Anda guru atau ustadz gitu, atau mau jadi mitra cabang Uber. Caranya apa? Meskipun 0 rupiah, tetap saya ajarkan agen itu. Terus yang kedua, itu untuk usaha mikro saya buatin UberPay, di mana di situ warga SKDA, terutama SKDA. Jadi karena saya ini foundernya SKDA, Sadar Kaya Dunia Akhirat, saya diriin UberPay untuk kebersamaan. Jadi di sini orang bisa belajar jual pulsa dulu, kedua nanti jual token listrik, ketiga dia bisa belajar juga jual BPJS, Telkom, PDAM, macam-macam gitu. Ketika mereka melakukan sebenarnya strategi ini di UberPay ini, mungkin keuntungannya kecil pada UberPay-nya, tapi intinya kalau Anda tahu caranya, itu adalah menjadi entry point bagi Anda untuk belajar negosiasi dan juga mencari peluang gitu. Jadi UberPay ini adalah entry point Anda untuk mendapatkan peluang bisnis yang lebih besar. Ketika Anda membantu saudara Anda, tetangga Anda jualan pulsa, anggaplah seperti itu, atau token listrik segala macam-macam, dia kan pasti punya kebutuhan gitu. Kebutuhan sembako, kebutuhan macam-macam, di situ Anda bisa jualkan. Nah, ketika Anda udah jago negosiasi, jago silaturahmi, Anda bisa naik peringkat nanti ke depannya. Sebagai apa? Sebagai usaha UKM. Maka saya siapkan Uber, mirip dengan aplikasi platform Gojek, dan tapi saya gratiskan selama COVID ini
ketika Anda mau buka toko digital. Jadi saya gratiskan. Balik lagi tadi ke Uber Pay, para guru, para ustadz itu bisa menjadikan murid-muridnya belajar wirausaha di kelasnya masing-masing. Anda guru TK bisa dijadikan ibu-ibu ininya menjadi downline Anda gitu, referral Anda gitu. Dan Anda bisa ajarkan mereka untuk wirausaha. Luar biasa kan gitu. Jadi setiap transaksi mereka itu sepertiganya buat Anda gitu. Keuntungan Ubernya. Jadi apapun yang saya lakukan sekarang berbagi untung gitu. Berbagi untung itu sesuatu yang luar biasa. Dan ketika kita memudahkan orang lain, kita akan dimudahkan Allah. Itu prinsipnya SKDA. SKDA itu simple prinsipnya yang saya tanamkan. Apa itu? Memudahkan orang untuk mudah kaya dunia akhirat. Rasulullah SAW bersabda, yang maknanya barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan, maka Allah Azza wa Jalla memberi kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Yakin sob, semuanya akan mudah ketika Anda mempermudah orang lain. Jika Anda minat untuk belajar usaha bareng saya di usaha mikro maupun makro, silahkan Anda check-in di aplikasi Google Play Store ya. Itu Uber Pay gitu atau Uber Indonesia gitu. Maka akan muncul itu, Anda bisa klikkan gitu. Cap, saya dipanggil Captain biasanya. Cap Ridwan, apakah itu modalnya besar banget? Enggak modal. Anda jadi agen premium asal Anda guru apa ustadz, atau Anda mau jadi mitra cabang gratis. Apa-apa saya naikin. Biasanya kan orang bayar 300.000, ini nol. Jadi Anda 10.000 aja udah bisa gitu. Dan ini sebenarnya peluang bagi ibu-ibu tuh mengajarkan anaknya wirausaha. Sob, saya mau cerita sedikit ya. Saya ini belajar usaha, saya jadi pengusaha dablek ini karena saya belajar wirausaha diajarkan oleh ayah saya itu dari mulai 3 SD, sob. 5 SD saya sudah punya kios toko ini majalah itu. Terus saya bantu orang tua saya segala macam-macam. Daripada Anda ngajarin anak Anda minta terus, coba dengan Anda modal 100.000 aja supaya dia jualan pulsa itu, dapetin pulsa dari teman-temannya. Sekarang anak SD aja udah main handphone gitu, SMP udah bisa main handphone. Coba Anda ajarkan itu, luar biasa sob. Anda tidak akan menyangka bahwa anak Anda itu sebenarnya lebih jago berbisnis daripada kita semua. Ada hal-hal yang kita terlewatkan. Saya terbukti waktu SD saya punya anak namanya Nadia gitu. Dia jualan slime gitu. Ternyata dia bisa menghasilkan 200.000 loh. Tanpa saya pikir loh, dia main-main buat sendiri, produksi, dijual ke teman-temannya. Cuman kadang-kadang guru nggak ngerti gitu. Ketika ada satu masalah malah menekan dia gitu. Jadi tapi intinya apa? Tapi intinya semangat wirausaha itu dikembangkan dari kecil. Daripada kuliahkan orang kemana-mana dengan biaya yang tinggi anak Anda, lebih baik Anda kuliahkan mereka dengan buat apa? Buat perusahaannya langsung tanpa modal besar. Ya sekalian promo sob. Tapi saya niatnya bukan itu. Niatnya adalah bahwa saya ingin membantu mereka semua, Anda semua. Kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sob, ini tambahan ya. Krisis saat ini kalau menurut saya masih dalam tahap awal. Ibaratnya masih level 1. Coba bayangkan jika ini sudah level 5. Bisnis bisa ambiar, Sob. Bisnis jika kita tak lakukan langkah cepat gitu. Kalau Anda sebagai karyawan, kalau Anda tidak persiapan dengan kuat, tambah rusak gitu. Sekarang ini sob, bagi Anda sekarang ini kalau saya ya, mungkin banyak juga karena di SKD ini banyak anggota yang kena jebakan pinjol dan yang lainnya gitu, leasing dan yang lainnya. Presiden sudah memberikan amanah bahwa kita relaksasi 1 tahun. Lakukan itu aja. Anda lakukan gerakan gagal bayar, nego dengan mereka dengan kuat. Cukupkan dulu kebutuhan rumah tangga Anda, sembako Anda, hemat biaya hidup minimal sampai 6 bulan atau sampai akhir tahun depan. Jadi intinya akhir tahun ini. Jadi ketika itu ini baru Anda pikirkan yang lain. Sekarang ketika semua susah, itu yang harus dilakukan. Jadi kalau tidak melakukan ini masih level 1. Bayangkan ketika krisis ini selesai pun, contoh yang bulan 3 bulan lagi atau setelah lebaran atau berapa bulan lagi, minimal 1 tahun lagi akan recovery-nya. Jadi waktunya akan panjang sob. Dan itu akan menyakitkan gitu. Apalagi pemerintah sekarang ini melakukan upaya-upaya yang kayaknya ngambil jalan mudah. Nambah hutang lagi sekarang ini. Hutangnya terbesar sepanjang sejarah. Kaget saya.
Padahal Ibu Menkunya itu kebanggaan saya, tapi kok gini ya, nggak 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 level belas gitu. Bayangkan ketika saya takutnya ketika ini adalah tambahan lagi ketika kita selesai coronanya 50 tahun kita nanggung hutang yang sangat besar gitu. Bunganya gede sob, pakai dolar lagi. Kalau dolarnya kalau dolarnya sampai 20.000 tambah gede lagi. Saya bingung gitu. Mudah-mudahan mereka bisa dengar. Saya siap bantu dengan cara saya, dan saya punya dasarnya. Kenapa menurut saya Indonesia ini kaya gitu. Tapi nanti aja di video yang lainnya. Kalau kurang banyak kurangnya, kalau saya banyak salahnya, karena memang saya ini bodoh sob, dablek saya ini, bodoh banget. Dan saya melakukan ini saya hanya ingin berbagi kebahagiaan aja, kebaikan gitu. Ketika kita bisa, niat saya berbagi kebaikan ini bisa jalan, mudah-mudahan saya akan diberikan kemudahan bagi Allah, oleh Allah. Kalau salah saya minta maaf sob ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.